strategi apa yang harus Aufa punya dan teman-teman di rumah punya untuk bisa lolos di tahapan si pencatar? Hai sobat, welcome to PP Curug Podcast. Kalau di episode lalu kita sudah ngobrol banyak tentang si pencatar, gagalnya dalam si pencatar. Lalu kita sudah ngobrol tentang kehidupan di barak dan juga di pendidikan. Kali ini kita akan ngobrol dengan topik yang lebih seru dan ditunggu-tunggu oleh sobat sekalian, yaitu tips and trik lolos si pencatar 2022. Nah guys, sebelumnya kita di sini bareng bintang tamu kita yaitu Aufa. Apa kabar Aufa? Baik Kak. Oke, Aufa, sebelumnya kita sudah melakukan rapid antigen ya. Jadi kita tidak bermasker di sini, namun kita tetap mempraktekkan protokol kesehatan ya, Aufa. Gimana Aufa? Sekarang kamu tuh program studi apa nih? Taruna di program studi apa? Jadi sekarang saya adalah taruna di program studi teknik pesawat udara Kak. Oke, Aufa, teknik pesawat udara ya, Aufa. Oke. Kamu pola pembibitan? Ya, saya pola pembibitan. Oke, Aufa, taruna program studi Diploma 4 Teknik Pesawat Udara, program pola pembibitan. Oke, Aufa, taruna, sebuah kebanggaan yang melekat di depan nama kalian ya. Dimana buat dapetin itu butuh perjuangan, dan perjuangan. Perjuangannya banyak ya pokoknya ya. Melewati berbagai macam rangkaian tes yang membutuhkan menguras tenaga pikiran dan juga pastinya perasaan. Dan semua perjuangan yang udah kamu lakukan membuat kamu sekarang sudah memiliki seragam ini ya. Bisa gagah begini ya, podcastan bareng PP Curug lagi ya. Keren banget gak sih? Siap, keren banget Kak. Oke, Aufa, kamu masih imut banget ya. Kamu tingkat 2 ya sekarang ya. Siap ya Kak. Oke, Aufa, kamu tahu nggak podcast ini dengan tema tips and trick lolos si pencatar 2022 ini udah ditunggu banget sama semua pejuang si pencatar 2022. Mungkin ada ribuan karena follower dan subscriber kita tuh banyak banget ya Aufa ya. Oke, dipandang dari beberapa sisi, kamu tahu sendiri kan, Polbit itu adalah masa depannya cerah, identik dengan seperti itu ya, masa depannya cerah, kayak orang yang pakai skincare Korea gitu kan, cerah gitu ya. Setelah kalian lulus, kalian akan dapat masa depan yang cerah dan juga beberapa privilege, yaitu pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah ya kan, ditanggung pemerintah secara full, dan kalian tuh pokoknya keren banget deh. Pokoknya siapa sih yang nggak mau jadi taruna-taruni pola pembibitan, yang mau banget kan, pasti mau banget kan semua sobat-sobat di rumah ya. Nah Aufa, ceritain dong pengalaman kamu waktu daftar di si pencatar. Sebelumnya aku mau nanya dulu, kamu daftar ke PP Curug ini langsung diterima atau sudah melewati beberapa kali tes? Siap, untuk saya sendiri alhamdulillah 1 kali Kak. 1 kali tes ya. Oke, taruna suaranya agak kenceng dikit ya, boleh ya? Siap Kak. Nah Aufa, dengan sekali tes ini kamu ceritain dong perjalanan kamu waktu tes si pencatar. Jadi perjalanan saya untuk daftar tes di si pencatar ini emang membutuhkan yang tadi udah Kakak bilang, tenaga dan waktunya pasti kan. Nah, jadi pas saya mau daftar ke PP Curug ini khususnya, saya memang sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Yaitu salah satunya memang mengikuti banyak pelatihan dan juga belajar-belajar materi agar bisa lolos di si pencatar ini. Nah, jadi salah satunya adalah untuk pembelajaran saya mengikuti tryout online Kak, yang disediakan di website dari BKN resmi sendiri tuh Kak. Website BKN sendiri, oke, lalu? Siap. Jadi website itu, tryout itu kan memang banyak, kalau kita lihat di luar tuh banyak yang bayar gitu Kak. Cuma website di BKN ini adalah tryout yang gratis Kak. Jadi sebenarnya untuk para calon taruna dan taruna itu bisa mempelajari dari tryout itu tersebut Kak. Jadi bisa mempelajari agar bisa lolos di si pencatar ini Kak. Wah, luar biasa ya. Terus habis itu tes apa lagi tuh, strateginya gimana nih kamu? Nah, untuk yang pertama jelas saya mempelajari tentang pembelajaran dulu Kak, yaitu ada tes CPNS. Nah, untuk berikutnya kan ada tes seperti jasmani, tes kesehatan. Tentu saya membina fisik saya dan kesehatan saya agar bisa optimal di tes-tes itu. Jadi memang harus diperkuat di olahraganya, dijaga kesehatannya, pola makannya, segala macamnya Kak. Nah, menurut Aufa, persiapan apa sih yang benar-benar penting banget dalam si pencatar ini? Persiapan kamu tuh apa yang paling penting dan harus, itu tuh harus katanya gitu. Sebenarnya persiapan yang paling penting itu sebenarnya hanya satu kata Kak, sebenarnya konsistensi. Konsistensi, oke. Jadi dengan ada konsistensi itu kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik Kak. Mulai dari yang tadi, mulai dari pembelajaran, mulai dari jasmani, semuanya. Jika kita konsisten, maka kita percaya bisa langsung lolos di si pencatar ini Kak.
Misalnya konsisten itu kan berat ya. Kadang-kadang kita suka pertama-tama menggebu-gebu, lama-lama aduh turun. Nah, itu dibutuhkan konsisten ya. Jadi Alfa bilang satu kata kunci itu konsisten ya. Persiapan yang penting banget adalah konsisten. Jadi sobat harus konsisten nih kalau benar-benar mau daftar PP Curug serius, konsistenlah berlatih gitu ya. Jangan angot-angot gitu ya, angot-angotan ya. Nah, akan ada beberapa tahapan tes tuh Alfa yang kita jalani mulai dari administrasi sampai dengan dinyatakan lulus atau pantohir ya. Ceritain dong tips dan trik dan juga strategi, yang paling penting tuh strateginya Alfa untuk bisa lolos di tahapan tersebut. Sedetail mungkin deh kalau bisa Alfa, supaya para pejuang si pencatat di rumah tuh bisa mendapatkan inspirasi dan untuk bisa melakukan itu. Jadi saya bakal bahas lagi gimana tips dan triknya biar bisa lolos di si pencatat ini. Ya. Jadi yang pertama itu ada tes CPNS. Nah, di tes CPNS itu saya benar-benar belajar mulai dari adanya pelajaran TWK, TIU, dan lain-lainnya untuk di tes CPNS ini. Jadi saya mempelajari mulai dari download modul-modul di internet, terus tryout, itu saya lakukan jauh-jauh hari, mulai dari 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Pokoknya sampai mabok soal ya. Ya itu pasti. Sampai diulang-ulang lagi. Kayaknya soalnya kemarin udah saya kerjain nih, oh ada lagi gitu ya. Bener banget itu. Dilarang bosen pokoknya ya, demi bisa lolos SKD gitu ya. Lalu apa lagi? Nah, setelah itu untuk SKD dan untuk berikutnya ada persiapan untuk jasmani, Kak. Nah, Ya. kalau jasmani itu selain saya belajar di rumah, saya juga memiliki jadwal rutin untuk berolahraga, Kak. Jadi dengan berolahraga setiap hari itu, walaupun sedikit berolahraga setiap harinya, namun itu sangat membantu. Jadi pada saat nanti tes kesehatan maupun jasmani, kita sudah siap itu, Pak. Performance kamu akan lebih siap ya dibandingin yang tidak mencoba dari awal gitu, tidak berlatih dari awal ya. Jadi untuk menjaga performance dan stamina, kalian juga harus mulai dari sekarang nih ya, tes-tes olahraganya kalian setiap pagi, lari-lari dikit-dikit aja ya, jogging-jogging ya. Siap, Kak. Oke, lalu apalagi apa? Dan selain olahraga juga pastinya harus memperhatikan pola makan, Kak. Pola makan. Jadi jangan sampai kita makan makanan yang juga nggak sehat. Jadi itu bisa berdampak buruk, bisa mengacaukan baik tes-tes yang lainnya, Kak. Jadi kalau kita jangan sampai kita nanti tuh sakit pada saat menghadapi tes-tesnya begitu, Kak. Kamu diet nggak sebelum tes itu, atau kamu cuma menjaga pola makan aja? Mungkin salah satu contoh makanan yang kamu hindari apa? Sebenarnya lebih ke makanan-makanan yang cepat saji, Kak. Saya lebih mengurangi. Jadi sebenarnya boleh, hanya saja saya mengurangi saja. Seperti itu, Kak. Tidak benar-benar men-skip tapi mengurangi ya, supaya tubuhnya lebih sehat gitu ya. Nanti pas tes kesehatan tuh nggak ada temuan gitu ya. Ya, bener banget, Kak. Wow, keren banget. Lalu ada apa lagi Alfa? Setelah tes jasmani itu ada tes psikotes dan juga wawancara. Nah, untuk strateginya? Psikotes sama wawancara itu strategi saya hanyalah untuk melatih berkomunikasi. Melatih Saya berkomunikasi. juga berlatih, kan suka ada bilang di depan kaca, belajar berbicara, belajar tampil percaya diri. Jadi saya belajar dari situ, Kak. Dan juga saya belajar bagaimana mungkin attitude yang sopan pada saat tes wawancara. Jadi nanti bisa mendapatkan nilai plus atau sendiri pada saat nanti menghadapi. Tadi kamu bilang attitude yang sopan saat melakukan tes wawancara. Attitude yang sopan yang itu seperti kayak gimana menurutmu yang kamu lakukan? Menurut saya itu, Kak, seperti hal kecil. Saat kita datang lalu ingin duduk ke kursi, saya menunggu agar dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu, baru saya duduk. Seperti itu, Kak. Lalu tidak banyak berbicara atau tidak menunjukkan hal-hal yang memang tidak harus dilakukan saat wawancara. Seperti itu, Kak. Lalu saat kamu diwawancarai oleh yang mewawancara, mungkin kamu lihat matanya ya, itu pasti, menatap yang mewawancara kamu ya, seperti itu ya. Luar biasa ya, pokoknya keren banget. Nah, menurut kamu tuh apa yang paling penting untuk kalian lakukan di masa-masa tes, dan apa yang nggak boleh kalian lakukan saat menjalani rangkaian tes? Jadi yang nggak boleh dilakukan menurut saya adalah itu tadi, kita tidak menjaga diri kita sendiri dengan baik, Kak. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkannya, dan yang pasti adalah meminta doa dari kedua orang tua itu, Kak. Jadi pada saat kita menghadapi tes, kita dapat menjalaninya dengan sangat mudah, Kak. Minta perkenanan orang tua ya. Oke. Nah, Alfa, yang saya dengar kamu juga salah satu dutanya PPI Curug ya, di tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini, Kak. Tahun ini, luar biasa banget. Berarti Alfa ini adalah taruna berprestasi, soalnya dia juga duta loh.
terpilih dari semua teman-temannya dia. Berarti pengetahuannya keren banget ya pasti ya. Nah, Opa, kita masih ngobrol tentang si pencatar nih, tips and trick. Dari seluruh rangkaian tes yang kamu lakukan semasa kamu tes kemarin, itu strategi apa yang secara keseluruhan, strategi apa yang harus Aufa punya dan teman-teman di rumah punya untuk bisa lolos di tahapan si pencatar? Strategi yang saya punya adalah yaitu yang pasti mempersiapkan dengan baik, Kak. Jadi segala sesuatunya, Kak, terkhusus dari pembelajaran, Kak, yang tadi saya udah bilang, sampai hal-hal mendetail seperti ikut ujian tryout online seperti itu, Kak. Terus mempelajari dari modul-modul pembelajaran, mereview ulang pelajaran untuk mempersiapkannya dengan baik, Kak. Oke. Tadi talking about tryout online ya. Nah, PPI Curug juga sekarang punya tryout online yang resmi ya, guys. Jadi kita bisa kalian bisa mengakses soal-soal seputar si pencatar yang nanti bisa membantu kalian lebih siap lagi dalam menghadapi tes SKD. Caranya gampang banget, tinggal DM Instagramnya PPI Curug @ppicurugofficial. Nah, apa? Terus bentar lagi nih ya, bakal dibuka si pencatar 2022. Bulan April, udah deket ya. Otomatis Aufa akan punya junior baru yang harus kalian bimbing dan bina. Nah, aku namain dia pejuang si pencatar 2022 pakai hashtag nih. Nah, kasih pesan dong Aufa, pesan semangat kepada adik-adik kita di rumah. Jadi pesan saya untuk pejuang si pencatar 2022 adalah tetap semangat, konsisten, dan jangan menyerah pastinya. Ya, agar lolos di si pencatar tahun 2022 ini, Kak. Luar biasa, keren banget. Nah, Aufa, thank you banget ya buat ngobrol-ngobrolnya. Sehat selalu, semangat menjalani kehidupan di barak dan pendidikan. Semoga bisa lulus tepat waktu dan ditempatkan di tempat yang kamu harapkan ya. Oke, sobat, stay tune di episode-episode kita berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube kita yaitu ppcurug.official. Stay healthy and bye-bye. Support podcast PPI Curug dengan cara subscribe, klik lonceng, dan share video ini. Kami juga membuka endorsement produk, sehingga kalian bisa mengiklankan produk kalian. Caranya gampang banget, tinggal klik bio di Instagram PPI Curug @ppcurug.official. Thank you.